Selamat malam para RF listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Di kesempatan kali ini, kami telah merangkum film Mortal Kombat Legends, Scorpion's Revenge yang menceritakan seseorang yang ingin membalas dendam atas kematian keluarganya. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah yang bernama Hanjo dan anaknya yang bernama Satoshi. Hanjo mengatakan kepada anaknya kalau dia harus kuat karena tekadnya seperti seekor kalajengking. Usai itu mereka pulang ke rumah. Saat sampai di desa, mereka tak melihat satu orang pun ada. Di sana Hanjo merasa ada sesuatu yang aneh dan benar saja, tiba-tiba beberapa ninja menyerang mereka. Hanjo berlari lalu bersembunyi di salah satu rumah. Di dalam rumah Hanjo melihat semua anggota klannya dibunuh. Dia kemudian pergi ke rumahnya dan Hanjo melihat istrinya yang tewas bersimbah darah. Melihat itu Hanjo hilang kendali dan seketika dia membunuh para ninja itu secara brutal. Usi membrutal, Hanjo melihat Sub-Zero sedang menyandera Satoshi. Sub-Zero langsung menyerang Hanjo dengan esnya. Usai itu dia membunuh Satoshi di depan mata Hanjo. Melihat itu Hanjo dibakar amarah. Dia berusaha melepaskan diri, tapi Sub-Zero langsung membunuhnya dan film pun bermulai. Diperlihatkan seorang pria yang sedang bermeditasi di sebuah kuil. Pria itu bernama Liu Kang. Usai itu dia mendapat serangan dari Raiden. Dia berkata kepada Liu Kang untuk berhenti latihan. Scene berpindah ke seorang aktor dan juga ahli bela diri, yang bernama Johnny Cage. Ia mendapat panggilan dan diminta untuk datang ke sebuah tempat. Scene pun berpindah di tengah kota yang terlihat seorang pria bertarung dengan seorang wanita. Dia bernama Sonya Blade. Scene kembali ke Hanjo yang sedang diikat di Netherrealm. Kemudian datanglah seorang monster yang berkata bahwa Hanjo sudah mati, dan akan tinggal di sini, selamanya, dan hanya Shinnok yang dapat mengeluarkannya. Karena dendam yang kuat, Hanjo menarik paksa rantai tersebut, dan menyerang monster tersebut hingga terbelah. Usai itu dia pergi ke menemui Shinnok, namun dia hanya bertemu dengan Quan Chi. Hanjo menyampaikan tujuannya, namun Quan Chi menolaknya. Hanjo pun langsung menyerang Quan Chi. Quan Chi pun langsung mementalkannya, dan meminta Hanjo untuk ikut serta dalam turnamen. Sebagai perwakilan dari Netherrealm. Dia juga memancing Hanjo dengan berkata Sub-Zero juga akan ikut serta dalam turnamen, dan meminta Hanjo untuk mencuri kunci di kuil Samsung, untuk membuka sel tempat Shinnok ditahan. Dia juga berjanji bahwa Shinnok bisa menghidupkan keluarganya. Dengan nama Scorpion Hanjo ikut serta dalam turnamen. Scene berpindah ke sebuah kapal yang terdapat para petarung bumi. Raiden menjelaskan aturan dan tujuan dalam turnamen tersebut. Mereka bertiga harus memenangkan pertarungan untuk menyelamatkan bumi dan mereka akan melawan petarung dari Netherrealm dan Outworld. Beberapa saat kemudian tibalah mereka. Di dalam kuil Samsung mereka melewat petarung lain dari alam lain. Lalu muncullah Samsung menyambut para petarung. Outworld telah menenangkan 9 kali turnamen, dan jika Outworld bisa mencapai 10 kali kemenangan, maka dia akan menguasai ketiga alam. Tapi Raiden tidak ingin hal itu terjadi. Dia tidak mau Outworld berkuasa karena nantinya akan mendatangkan kehancuran di bumi. Scene berpindah ke Scorpion yang membunuh 2 orang penjaga, lalu pergi ke sebuah ruangan tempat kunci itu berada, namun dihentikan oleh Raiden. Raiden berkata itu hanya akan menambah masalah baru bagimu. Raiden pun pergi. Terlihat seorang penyusup ditangkap. Dia adalah Jax, kawan militernya Sonya. Samsung pun berkata akan melepaskan Jax jika Jax menang melawan Goro. Goro pun menghajar Jax hingga kedua tangannya terputus. Sonya hanya bisa melihat. Saat Goro ingin membunuh Jax, Raiden datang menghentikannya. Samsung pun memulai turnamen tersebut. Semua peserta dipindahkan ke arena. Scene berpindah ke Johnny Cage yang berhasil memenangkan pertarungannya melawan Baraka. Scene berganti ke Sonya yang memenangkan pertarungannya melawan Reptil. Lalu scene berganti ke Liu Kang sedang bertarung melawan Kitana, namun enggan membunuhnya. Kitana pun menyerah tanpa perlawanan. Singkat cerita mereka bertiga bertemu di dalam hutan. Samsung memperingati Raiden bahwa ada penyusup ke arena. Mereka bernama Black Dragon tapi Raiden tahu kalau itu adalah ulah Samsung yang ingin menggagalkan para petarung bumi. Scene kembali ke dalam hutan. Liu Kang mendengar sesuatu dan mendekatinya. Dia melihat Scorpion membantai para penyusup Black Dragon. Liu Kang dan Sonya hendak menyerang Scorpion tapi Johnny menenangkan mereka. Mereka menyadari kalau ada yang tidak beres pada turnamen. Mengingat lawan mereka adalah Samsung, mereka yakin pasti Samsung akan melakukan apa saja untuk memenangkan turnamen ini. Tiba-tiba Raiden datang.
Dia berkata kalau mereka tidak bisa meminta bantuan dari luar karena mereka tidak berada di bumi. Pilihan mereka untuk selamat hanya satu, yaitu harus memenangkan turnamen ini. Raiden juga berkata dia tidak bisa ikut membantu dalam turnamen dan pergi. Scorpion meminta mereka untuk menyerah, namun Liu Kang menolak, karena tidak ingin dunia dalam bahaya. Mereka pun pergi ke kuil untuk pertarungan final diadakan. Sesampainya mereka dihadang oleh para prajurit Black Dragon dan terjadilah pertarungan. Sub-Zero pun muncul menghentikan Kano, tiba-tiba Scorpion langsung menyerangnya dengan penuh dendam, hingga mereka mati terbunuh bersama, menjadikan Scorpion mati hingga 2 kali. Quan Chi pun sangat menyayangkan tindakan bodoh membunuh Sub-Zero dan ternyata bukan Sub-Zero yang membunuh klan dan keluarganya melainkan Quan Chi sendiri yang melakukannya, dengan menyamar sebagai Sub-Zero dan menghasut para ninja dari klan Lin Kuei untuk membunuh Scorpion beserta klannya, agar bisa memakai Scorpion sebagai perwakilan dari Netherrealm. Dengan penuh amarah, Scorpion berhasil bangkit kembali. Sin berpindah ke Sonya yang berusaha melepaskan Jax yang sedang ditawan. Namun dia kesulitan karena banyaknya para prajurit Black Dragon yang menghadangnya. Beruntung Johnny Cage datang membantunya. Di dalam arena Quan Chi meracuni Sansung untuk mengambil kunci. Tapi Sansung mengetahui rencananya dan menyerangnya. Lalu datanglah Liu Kang, bertarung melawan Goro sebagai perwakilan dari Outworld. Hingga Liu Kang tersudut, dan hampir terbunuh oleh Goro, tiba-tiba muncullah Scorpion membunuh guru. Quan Chi yang melihatnya sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Scorpion bisa hidup kembali. Scorpion tidak peduli dengan turnamen, dan hanya ingin membunuh Quan Chi. Sansung memanfaatkan kesempatan ini, untuk membunuh Liu Kang. Dengan cepat Scorpion melompat ke Liu Kang dan berpindah ke belakang Sansung. Scorpion langsung mengambil kuncinya, dan menyerahkan pemenang kepada Liu Kang. Turnamen pun selesai, muncullah Raiden, namun Sansung sangat kesal dan menyerang Scorpion. Tapi Raiden menghentikannya, Sansung pun kembali ke alamnya, kuil pun hancur dengan perlahan, dengan cepat mereka segera pergi. Namun Scorpion tetap berada di sana menyerang Quan Chi untuk membalaskan dendamnya. Quan Chi pun berhasil terbunuh. Film pun diakhiri saat Sansung melapor ke Shao Han. Shao Han pun meminta Sansung mengumpulkan pasukan untuk menyerang bumi.